Perkenalkan, nama saya Kak Anggi. Dan nama saya Kak Sisil. Nah, kita akan membawakan PKSN 2020 dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas Akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk itu, pada pertemuan pertama kali ini kita akan mengusung tema Allah adalah sumber cinta kasihku. Nah, di tema ini kita akan bahas apa aja sih, Kak? Di tema ini kita tuh akan membahas tentang Allah adalah sumber kasih. Maka dari itu kita juga didorong untuk memberikan kasih kita ke sesama kita. Gitu Kak Anggi. Jadi aku masih bingung nih, Kak. Sebenarnya kasih itu berasal dari siapa sih atau berasal dari mana sih? Terus caranya kita mengasihi sesama kita itu caranya juga gimana? Nah, untuk itu teman-teman kan juga penasaran kan ya dengan pertanyaan Kak Anggi tadi. Maka dari itu simak terus ya pertemuan PKSN pertama kali ini. Mewartakan kabar sukacita, anak sehat, anak suci, segera Ramadan bersahaja. Anak sehat, anak suci, segera bawa damai dan cinta. Ceria, sehat suci segesrawo, mewartakan kabar sukacita. Anak sehat, anak suci, segesrawo Ramadan bersahaja. Anak sehat, anak suci, segesrawo bawa damai dan cinta. Teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Ambil sikap yang baik ya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur padamu karena Engkau telah mengumpulkan kami secara online untuk bersama-sama bernyanyi dan mendengarkan sabdamu. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan PKSN yang pertama ini diambil dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, teman-teman tadi udah ngeliat kan cuplikan video contoh dari teman-teman kita yang mau kasih lihat gimana sih caranya mereka mengingat kasih Tuhan. Jadi mereka tadi tuh makan bersama, tapi mereka nggak lupa buat berdoa, baik itu doa secara pribadi atau doa bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Nah, sekarang teman-teman punya tugas, yaitu memberi tanggapan nyata atas kasih Tuhan kepada diri teman-teman. Jadi, aksi nyata tersebut menunjukkan kasihmu kepada orang lain. Kasih kepada orang lain yang kayak gimana sih? Kasih kepada orang lain bisa macam-macam, teman-teman. Misalnya, teman-teman bantuin orang tua di rumah bersih-bersih, nyapu, ngepel, atau hal-hal sederhana yang lainnya. Mungkin bantu ngerjain pekerjaan kantor kayak ngetikin di Microsoft Word misalnya, di laptop, atau ngajarin orang tuanya pakai handphone. Kemudian ada mengunjungi temannya yang sakit atau mensupport temannya yang sakit, juga bisa memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa teman-teman lakukan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah merenungkan dan melihat bagaimana kisah kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada macam-macam tanggapan, termasuk yang tadi baru saja kita lihat, orang menyalahkan situasi, bahkan orang pun menyalahkan Tuhan. Tapi benarkah bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita?
Tuhan adalah kasih, dan kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Maka yang paling penting dalam kehidupan kita, terlebih di saat-saat situasi sulit, di saat-saat pandemi COVID-19 ini, kita berjuang untuk tetap merasakan kasih Tuhan itu. Tetap percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih. Maka kita tidak perlu untuk menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan, atau bahkan menyalahkan sesama kita. Yang paling penting dan utama adalah bagaimana kita beraksi untuk tetap bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itulah identitas kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, Kak, kita kan sudah hampir di penghujung pertemuan, tapi aku masih belum paham banget gimana sih maksud dari yang tadi udah disampaikan. Nah, sebenarnya pertanyaan dari Kak Anggi itu tuh udah dijelasin di pertemuan tadi nih, Kak. Tapi untuk menjawab dan kembali mengingatkan teman-teman yang udah mengikuti tadi, aku akan menjawab, yaitu yang pertama, Allah adalah kasih. Kemudian, kasih Allah kepada kita itu tuh nyata dalam wujud Yesus Kristus. Setelah itu, wajarnya kalau orang itu dikasihi, maka kita hendaknya harus kembali mengasihi. Lalu gimana cara mengasihinya? Cara mengasihinya yaitu kita berbuat baik kepada teman-teman, kepada keluarga dan orang-orang terdekat kita. Gitu Kak Anggi. Gitu. Jadi tema besarnya hari ini tuh intinya kita harus mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita ya? Betul banget. Nah, karena pertemuan kali ini sudah selesai, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Berkah dalam. Mari teman-teman kita mempersiapkan hati untuk doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku remaja, remaja zaman saiki. Aku remaja, remaja yang selalu happy. Aku remaja, remaja bisa mandiri, sopan santun, ramah tamah dan rendah hati, selalu terbuka, tak suka menutup diri, senang sesawang dengan saling peduli, orang mutungan, orang senang umbar emosi, cinta damai dan pandai membawa diri. Ayo konco sesaungan, ayo konco seduluran, ojo seneng pasulayan, merko ono perbedaan. Remaja jadi andalan generasi masa depan, wanti saksi iman di tengah